Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila akhir zaman, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib, jamaah masjid Jami'al Mudzakarah yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita, baik yang telah dan juga yang akan dilaksanakan, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga besarnya, dan mudah-mudahan tentunya kita semua yang mengaku selaku umatnya insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kajian kita yaitu tentang terjemah hadis Arba'in An-Nawawi. Daripada pertama kita akan bahas hadis yang pertama yang insyaallah materinya sudah di-share di grup ya, atau nanti karena belum sempat mungkin difotokopi oleh pengurus, soalnya nanti di copy ya. Oleh karena itu yuk sama-sama kita buka taklim kita dengan
bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang kita akan kaji tentunya akan dipermudah dipahami dan insya Allah untuk diamalkan. Al-hadiyah waalaikumsalam ila hadratin Nabi Muhammadin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi binasakhina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaih ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ma ya wasi'al karami. Sama-sama ya Rabbi bil balik maqasidana wa bilana ya wasi'al ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unataka husna lana madada ya Rabbi bil wa bilana ya wasi'al wala takilna ila tadbiri anfusina fanafsu ta'zizu anni sala'ima basana ya Rabbi bil balik maqasidana wa bilana ya wasi'al antal alim wa qad wajadtu ya amali ila rajaika wajan sa'ilan wajada ya Rabbi bil balik maqasidana wa bilana ya wasi'al walirajai zawakun anta ta'lamu waj'al sawabi dawama sidri abada ya Rabbi bil maqasidana wa bilana ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi sallu alaihi wa alaihi. Yang pertama judulnya pada malam hari ini itu hadis tentang setiap amal tergantung kepada niatnya. Yuk sama-sama Bapak ikutin, Ibu ya hadirin sekalian apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila
ma hajara ilaihi. Itu hadis ya tentang amal kita ini tergantung kepada niat. Ini rawahul Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghriyah bin Bardah dan juga Al-Bukhari, Abu Husain Muslim bin Had bin Muslim At-Tashiri An-Nabiyah fi Sahihah Ad-Dain Umar Al-Hasan Kitab Musannafah. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari Amiril Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian dilanjutkan, wa inama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya bagi yang setiap orang itu akan dibalas berdasarkan niatnya atau apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuluh fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga ini kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Kemudian fa hijratuhu ila Rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia hijrahnya itu karena niatnya karena dunia ya yang dikehendakinya, atau awi muraatin karena wanita yang ingin dinikahinya, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya akan dinilai sebagai yang diniatkannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah, dan juga Al-Bukhari dan Al-Husain Muslim dan Al-Hasan bin Muslim Al-Quaisiri An-Nasburi. Dalam kedua kitabnya itu adalah hadis ini sahih. Ini niat ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah, di mana hijrahnya Rasulullah SAW ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang pada waktu itu Rasulullah mendapatkan tekanan yang begitu dahsyatnya, yang ingin membunuhnya, yang ingin menyerakainya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau diperintahkan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, beliau begitu banyak tantangannya ketika beliau mau hijrah. Ya, dia berangkat dari rumahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, waktu itu masih muda. Ya, karena pada waktu itu sudah dikepung rumahnya. Ya, kepung rumahnya oleh siapa? Itu oleh bala tentara daripada kafir Quraisy. Jadi ketika Rasulullah keluar, dia akan dibunuh. Bahkan ketika tentunya dia
Mulai yang sedikit aja ya, dia akan dibunuh oleh para pasukan kafir Quraisy. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Rasulullah, ya, Rasulullah pada waktu itu ya menyuruh Ali bin Abi Thalib. Ya, Abi Thalib itu adalah seorang pemuda yang sangat ditakuti, ya, dengan keberaniannya. Akhirnya beliau disuruh tidur Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian suruh tidur. Ketika diintip oleh orang-orang kafir Quraisy yang menjaganya, ternyata Rasulullah masih tidur. Berarti masih dia jagain kapan lengahnya akan dibunuh, keluar kita aja akan dibunuh. Akhirnya apa? Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk keluar. Ya, ketika itu didampingi, ya, dibimbing oleh malaikat Jibril. Sudah keadaan aman, beliau suruh keluar. Tapi ketika mau keluar, ya, bukannya aman, makin rapat penjagaan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebelum keluar beliau ya dibekalin juga, itu suruh memegang pasir. Kemudian ketika keluar suruh ditaburkan, kemudian membaca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Yang menjaganya itu di depan rumahnya semuanya tertidur. Ya, kalau kita belum baca Yasin, kalau lagi ngaji ayat 1 sampai 9 udah pada tidur. Ya. Kalau ini tidak, ya, akhirnya ketika tertidur baru Rasulullah bisa keluar hijrah ke kota Makkah. Singkat ceritanya, karena pada waktu itu orang-orang yang beriman semua pada berhijrah, ya, tapi ya perlahan-lahan, gitu ya. Jadi artinya tiap berapa orang ya. Nah, pada waktu itu berhijrahlah ke kota Madinah. Dan ketika hijrah, ini orang-orang yang beriman juga tergantung kepada niatnya. Ternyata ada yang hijrahnya karena dia mungkin nanti di tempat lain akan dapat jodoh. Ya, ada juga nanti mungkin ya mendapat dunia yang lebih baik. Jadi niatnya macam-macam. Ya. Ada pada waktu itu seorang laki-laki niatnya karena ingin menikahi wanita. Akhirnya apa? Ya dapat karena niatnya. Ya cuman karena dapat ya wanita aja. Selain itu tidak. Kemudian juga ada yang berdasarkan niatnya karena dunia. Ya dapat dunia. Ya, disinilah kita semuanya. Makanya dikatakan innamal a'malu ini. Sesuatu amal kita ini tergantung kepada niat. Niatkan kita juga ketika man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Ketika kita niatkan keluar rumah mau sholat berjamaah ke masjid ini menuntut ilmu lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena apapun. Dan bahkan niatnya untuk menuntut ilmu untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban kita, tentunya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu ketika keluar, tadi kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Kita ini apa? Jihad. Ketika beliau hijrah juga dia jihad di jalan Allah. Nah, kita ketika menuntut ilmu ini juga jihad. Bukan jihad itu bukan perang saja. Kita mau berangkat berjamaah sholat ke masjid itu juga jihad. Kemudian kita menuntut ilmu, kita juga berjihad. Dan insya Allah ketika berjihad ini adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan
ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin sekalian, ya, tentang niat ini, ya, niat baik, ya, insya Allah itu akan dicatat dengan baik. Ya, niat kalau kita niat tentunya dengan riya karena seseorang atau karena apapun, ya kita juga akan balasannya gitu. Jadi kita amal ini tergantung kepada niat kita. Makanya niatkan tentunya kita ini ibadah lillahi ta'ala karena Allah. Makanya setiap kita niat sholat misalnya, ya, niat sholat maghrib tadi usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman, kalau kita jadi makmum. Itu semuanya ujungnya adalah lillahi ta'ala karena Allah. Jadi niat ini penting, ya. Niatkan kita makan, niatkan supaya kuat untuk ibadah. Segala niat apa kebaikan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasulullah SAW dikatakan niatul mu'minin khairum min amalihi, ya, artinya niat seseorang mukmin ini lebih utama daripada amalnya. Jadi lebih penting itu kita niatkan dulu. Bahkan niat ini adalah ruhnya daripada amal ibadah kita. Dan niat ini adalah kesempurnaan kita di dalam beramal ibadah. Dan kita niatkan tentunya niat adalah niat yang baik. Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menjelaskan tentang niat ini dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'awwanah wal Mujarrah. Beliau menjelaskan niat yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah berniat baik untuk melakukannya. Orang yang mempunyai niat yang baik dan melakukan amalan yang baik, maka orang itu diberikan pahala yang sangat berlipat ganda. Maka di dalam hadisnya Rasulullah SAW dinyatakan, ditegaskan, dan apabila seorang itu dia berniat sesuatu kebaikan untuk mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla ini mencatat pahalanya di sisinya, perbuatannya ini 100 kebaikan, bahkan sampai mencapai 700 pahala yang berlipat gandanya. Jadi begitu banyak, ya, jadi ketika kita amal yang baik, kita niatkan lagi lebih baik, ya, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dilipat gandakan, bahkan 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Makanya jangan sampai kita salah niat ketika kita berbuat baik. Kemudian yang kedua, ya, yang selanjutnya, di mana niat yang baik ini kita berniat yang baik tapi tidak jadi melakukannya karena ketidakmampuannya. Bagaimana itu? Ya, jadi kata Imam Al-Haddad, seseorang yang memiliki niat yang baik dan mampu melakukannya tetapi tidak jadi melakukannya, maka orang itu mendapatkan pahala 1 kebaikan. Tuh, kita niat saja. Ini kita niat mau berangkat pergi ngaji, tahu-tahu berhalangan. Ya, kalau namanya ngaji, Pak, jangan nunggu waktu yang luang. Kalau apa Bu? Kalau Pak, kalau kita nyari waktu yang luang, nggak ada yang waktu yang luang kayaknya. Ya, tapi kalau kita taklim, itu kita niatkan, ya, luangkan
waktu. Ya, kadang-kadang kita aktivitas ini nggak ada hentinya, nggak ada berhentinya, dari waktu ke waktu, ya. Terus kalau kita ikutin sibuk, ya, ya nggak Pak? Ya, insya Allah. Makanya jihad itu sangat besar. Ya, ada aja halangannya. Kita mau berjamaah, kita mau taklim, ya kita mau berbuat baik, ya tapi ketika kita sudah berniat, ternyata kita tidak bisa mampu melakukannya, dicatat oleh Allah satu pahala. Kita niat mau tahajud, sebelum tidur sudah niatkan saya mau sholat tahajud. Ya, ketika itu bangunnya jam 5. Ya, sekarang subuh aja jam berapa Pak? Jam 4. Coba kalau kita jam 3 aja kadang-kadang keburu-buru, ya, setengah 3, jam 2, ya, kadang-kadang waktu begitu cepatnya waktu. Makanya al-waktu kasairi, waktu itu bagaikan pedang, dalam taktor kotakan. Kalau kita tidak bisa itu menggunakan pedang itu, waktu itu, ya maka pedang itu akan menebas diri kita sendiri. Itu ketika waktu itu tidak ada luangnya, perasaan sibuk terus dari pagi ke malam, malam ke pagi. Tapi luangkanlah niat-niat untuk kebaikan ini adalah luangkan waktu. Insya Allah itu niatkan dulu begitu, ya. Kemudian bagaimana orang yang begitu, kata Rasulullah, maka apabila seorang berniat melakukan suatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah ini akan mencatat pahalanya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Tapi jangan niat doang gak melakukannya. Ya Bu, ibu niat mau makan, udah ada makanan tuh, sayur asam, jengkol, ikan asin, mantap banget. Niat aja, dilihatin aja, kagak dimakan. Kira-kira kenyang apa Bu? Kira-kira kenyang apa enggak? Ya enggak. Cuma dilihatin aja, dilihatin gitu. Enggak dikerjakan, enggak dimakan. Ya enggak kenyang, enggak iman. Ya, jadi ketika niat juga harus dilakukan. Ya, ketika niat kebaikan. Nah, bagaimana kalau niat yang jelek kemudian kagak jadi? Ya, misalnya niat mau berbuat jahat, akhirnya tidak jadi. Itu juga dikategorikan mendapatkan, ya tidak apa-apa itu sebenarnya. Kalau kita niat yang baik itu tidak dikerjakan, maka itu dapat pahala. Kalau tidak mampuan, tapi kita udah berniat, kayak tadi mau sholat tahajud, udah niat ini, tidak semua alarm dipasang, HP-nya 3. Yang satu bunyi jam 1, yang kedua jam 2, yang ketiga jam 3, yang jam 1 bunyi, masih jam 1, matiin lagi. Begitu. Yang kedua bunyi, masih jam 2, dimatiin. Yang ketiga, ya masih ngantuk, dimatiin juga, hanya 14 juga. Oleh karena itu, tapi insya Allah Pak, ya kita sudah mengalami kalau kita diniatkan sebelumnya, mohon sama Allah, ya Allah bangunkan saya misalnya jam 2, jam 3, kita niatkan, ya niatkan, insya Allah bangun sendiri walaupun tanpa ini. Itu coba aja diterapkan, ya insya Allah. Tapi sebelumnya kadang-kadang kalau minum obat yang ngantuk, kebablasan semua, ya.
Dan insya Allah ketika kita niatkan, ya, kita ini akan sesuai dengan ini. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam hari ini sudah diniatkan. Setiap malam Senin ada taklim, hujan apapun, geledek apapun, karena udah niat berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah, sampai ke sini. Kata Rasulullah, siapa orang menuntut ilmu ada di jalan Allah, dan ketika berangkat malaikat rahmat membeberkan sayapnya. Itu begitu indahnya mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah kalau kita niatkan, ya insya Allah akan tercapai berdasarkan niat. Bagaimana ketika niat? Kita ucapkan dalam lisan, teguhkan di dalam hati, amalkan dengan amal perbuatan. Ya. Ucapannya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan atau imaman atau makmum lillahi ta'ala. Dalam hati kita tancapkan, saya niat sholat maghrib, ya, menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati itu begitu. Ini kadang. Kemudian apa? Perbuatan, angkat tangan kita, ya, melakukan gerakan, melakukan amalan, gerakan tangan kita, Allahu Akbar. Ya. Di situ jadikan satu antara lisan, antara hati dan amal perbuatan. Itu tempatnya niat, kata Imam Syafi'i begitu. Ya, cuman kadang-kadang kalau ketika kita sholat Allahu Akbar, niat maniat, tapi hati kita ini kemana-mana. Betul Bu? Ini mah bukan ibu di sini, di sono. Allahu Akbar ketika kita niat sholat, tapi hati kadang-kadang di mana-mana. Ya, ada mikirin, ya, bayaran anak-anak belum dibayar, beras sudah habis. Kadang-kadang apa? Barang yang hilang ketika sholat, ketika baru niat, apa Bu? Ingat nyari kerudung yang hijau, yang merah, apa yang mana, yang pink, dicari kagak ketemu-temu. Tapi ketika sholat Bu, kita niat Allahu Akbar, oh iya di lemari sana. Itu lucunya ketika niat kita, konsentrasi kita niat, malah ketemu. Ya, ketika Allahu Akbar, kemana-mana itu hati kita. Makanya luruskan niat kita dan ucapkan dalam lisan, tetapkan dalam hati, dan juga amal perbuatan. Niat kita untuk taklim, niatkan dengan kencang, lillahi ta'ala Allah. Lakukan man kharaja bi talabil ilmi bahwa fisabilillah, langkah kaki yang kanan keluar rumah. Insyaallah godaannya banyak. Di malam ini lagi musim apa Pak? Musim bola. Di jam-jam kita mau sholat, jam-jam kita mau taklim, kadang-kadang kita lebih condong kemana kita sudah diniatkan. ya itulah. Ayo mari kita juga sama-sama, ya dua jalan silakan ya. Ketika kita ngaji, ya ngaji wayahnya ngaji ya. Wayahnya nonton bola, ya nonton bola. Ya sambil berzikir ya. Berdoa juga, berzikir. Ya, melihat yang pemainnya bagus, subhanallah. Ya, ketika pelanggaran astagfirullah. Kita ketika gol, alhamdulillah. Itu akhirnya zikir ya.
subhanallah, subhanallah, Allahu akbar atau astagfirullah, kemudian alhamdulillah. Itu juga dibarengi dengan zikir. Kembali kepada niat, kita niatkan sekencang-kencangnya. Niat lakukan membaca sholawat. Walaupun niatnya pamer, kalau sholawat itu mendapatkan pahala. Ibu-ibu juga ketika dapat lagi haid bersolawat, boleh apa boleh bu? Diniatkan. Dapat pahala enggak? Dapat, boleh. Kalau lagi sholawat mah dapat, boleh. Kalau lagi dapat pamer juga bu, boleh. Itu dapat pahala, walaupun niatnya pamer. Walaupun niatnya pamer. Saya kira ya ini waktu nggak terasa ya, 5 menit lagi udah isya. Barangkali ini jadi garis utamanya, kita beramal ibadah ini berdasarkan kepada niat. Jadi niat, kemudian ada yang baik tetapi dia tidak mampu melakukannya, tetap dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Ya, bagi orang seperti yang tersebut, ini disediakan pahala seperti disediakannya bagi pelaku yang kebaikan ataupun kejahatan. Jadi berdasarkan kita niatnya. Innamal a'malu niat, segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Makanya selalu apapun kebaikan kita niatkan, dan niatnya itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini dulu, barangkali ada yang ditanyakan. Ada 5 menit lagi bisa. Tanyakan Pak tentang niat. Kita wudu harus niat. Itu amal ibadah itu ya. Ini mau saya tanya. Ya. Soal hijrah tadi ya. Iya, hijrah. Nah, ini kita berkaitan dengan yang sedang terjadi ya. Ya. Itu posisi rakyat Palestina kan mendesak. Ya. Apakah dia bagaimana dia? Ini kan dilema ya. Kalau dia harus hijrah, apa dia meninggalkan negara? Kalau tidak hijrah ya tadi kan, jadi bisa mati lah kira-kira. Jadi begini Pak Haji, ketika Rasulullah itu menyatakan la hijrah ba'dal fathu Makkah. Jadi tidak ada hijrah secara fisik setelah pembebasan kota Makkah. Ini secara harfiah. Jadi ketika mempertahankan negaranya, mempertahankan yang namanya negaranya, agamanya, itu adalah jihad di jalan Allah. Ketika dia niatnya itu, sekalipun mati, sekalipun meninggal, itu adalah meninggalnya syuhada, artinya mati syahid. Makanya di situ dia, walaupun dia meninggal, walaupun dia dibombardir, tetap dia tetap di situ. Ya, karena dikategorikannya adalah mati syahid. Makanya kata Rasulullah, secara fisik tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Ada juga secara harfiah itu, ya. Kalau secara hakikat hijrah itu apa sih? Yaitu pindahnya kita, ya, dari yang tidak baik kepada yang baik, yang sudah baik kepada yang lebih baik. Makanya bapak-bapak kemarin mungkin
Ada ya di luar sana yang sholatnya baru mampu sholat Johor sama sholat asar, itu udah baik kan? Itu kan kewajiban, hanya ditingkatkan lagi karena dia udah hijrah, semuanya lengkap 5 waktu. Ibu-ibu yang tadinya tidak berhijab akhirnya lama-lama berhijab, dia hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik. Itu secara hakikatnya begitu. Ya tadi, ya karena udah waktu azan, bersama-sama waktu isya kita tutup membacakan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Mari sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna rusda wa zayyinna bil ilmi wa taqwa warzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan walhamdulillah ya rabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.